back to another episode, another podcast. Pekan ke 25, 24, 25. 24-25. Mm-mm. Dan di pekan 24-25 ini kayaknya ini kita bahas Premier League aja seperti biasa. Dan review match kemarin dan mungkin MU sedikit tentang Ineos yang sat. Tapi Iya. sebelum kita masuk ke Ineos, sebelum kita masuk ke Ah, United, kita review sedikit match 24-25 pekan ke-24 sama 25 kemarin. Dan Liverpool menang 4-1 lawan Brentford. Selisih poin sekarang beda 2 dengan Arsenal ya, dan beda 4 dengan Manchester City, dengan catatan City masih menyisakan satu pertandingan. yes. Artinya di akhir musim nanti yang sakit itu sebenarnya fans United. Karena mereka dihadapkan pada 3 opsi. Lihat Liverpool juara Premier League yang ke-20, menjadi guard of honor di Old Trafford untuk Arsenal, Mm-mm. dan City tripit atau forfeit ya? 4 kali berturut-turut ya City ya? 4 Ya, atau kuat 3? Tiga tiga kayak. ya. 3 kali berturut-turut Liga Inggris. Dan mungkin ini juga jadi penanda tahun ini menjadi tahun terakhir United nirgelar karena musim depan Ineos Mm. sudah berbenah. Jadi match kemarin Liverpool menang 4-1 lawan Brentford, Arsenal lagi-lagi menang telak 5-0 lawan siapa kemarin Burnley. lawannya? Arsenal Burnley. Burnley kayaknya bisa dipastikan Mm. degradasi. Terus City secara mengejutkan ditahan imbang satu Mm. sama di Etihad lawan Chelsea. Dan ini Mm. hasil imbang kedua Chelsea di musim musim ini ya, lawan Chelsea, lawan City. Iya, nggak pernah menang Nggak lawan pernah menang Chelsea City dan lawan Chelsea. match tadi malam itu komentatornya sempat bilang dari Big Five itu City hanya bisa meraih 2 poin aja Dari Big dari Five. semua tim di Big Five. Dan Jadi itu sebuah anomali tem- untuk musim ini. anomali anomali yang lain adalah Erling Haaland. Kita sudah singgung di episode sebelumnya ya, kalau Mm-mm. Erling Haaland ini musim ini kayak Peter Crouch, kayak nggak ada apa-apanya Mm-mm. gitu. Kita kayak lupa kalau musim lalu ini dia gacor banget, dan Mm-mm. musim sekarang musim musim ini dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak Mm-mm. terisolasi lah di lini depan Manchester City. Mm-mm. Oke, karena saya nggak nonton Arsenal Burnley, Mm-mm. karena saya nggak nonton Tottenham. Tottenham kemarin juga kalah lawan eh, apa Wolves. Wolves, Mm-mm. dan saya berikan kesempatan kepada Anda untuk mereview pertandingan Spurs Wolves. Kenapa review Spurs Wolves? Karena seliweran di timeline di Mm-mm. timeline Twitter itu tentang em, fans United Mm-mm. dengan sesumbar ngomong Rival Watch Tottenham Hotspur. Rival Watch. Kita dari Arsenal, dari Liverpool, Manchester City, sekarang Spurs, levelnya Spurs. Udah beda levelnya. Udah beda levelnya. Jadi eh, mungkin sedikit ya yang dari yang kamu sampaikan tadi aku kasih feedback. Pertama Hmm, yang terkait yang dilema sebenarnya kan fans United dari 3 kandidat ini ya. iya, Tapi aku ngelihatnya bukan dari 3 kandidat sebenarnya, dari 2 kandidat aja yaitu Arsenal Arsenal sama Liverpool. Liverpool. Jujur di match tadi malam pas City lawan Chelsea itu Ah, kamu aku kayak berharap City menang. ngerasakan iya aku mengharap City menang gitu. Iya, Karena dilihat dari anu ya dari priority sakit hatinya itu kayaknya lebih besar kalau Liverpool dan Arsenal yang hmm, menang. Kalau misalnya Arsenal akan
United akan memberikan Guard of Honor Honor. Old Trafford. di Old Trafford. Kemudian Liverpool, fans United nggak bakal bisa lagi kayaknya nanti 20 times Man United kan? Ya, Karena bakalan sama dengan Liverpool. ya. Sebelumnya kan 19 ya Liverpool kan setelah Mm-mm. terakhir juara COVID kemarin. Nah, Lanjut. iya, walaupun dengan narasi-narasi dibilang musim ini Liverpool akan memberikan apa ya kenang-kenangan Terakhir. eh, terakhir bagi eh, rencana resign-nya Jurgen Klopp. Hmm. Ya kayaknya kita sebagai fans United nggak menganggap itu sebuah keharusan gitu memberikan kenang-kenangan manis bagi sebesar apapun impactnya Jurgen Klopp di Premier League ya. Tapi Betul. ini berbicara masalah United dan Liverpool. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Erling Haaland. Sebenarnya Hmm. mungkin kita apa yang ditampilkan Erling Haaland musim ini eh kayaknya memang seperti striker pada umumnya sebenarnya nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah karena musim lalu tuh Erling Haaland tampil superior gitu. Kayaknya golnya itu ngucur deras nggak karena memang didukung performa tim dan KDB yang kayaknya nggak ada cedera musim lalu. Musim ini Iya, ya. sempat ada break karena KDB cedera kan. Hmm. Dan apa yang ditampilkan Erling Haaland sebenarnya kalau kita bandingkan dengan striker-striker yang lain, peluang yang didapat miss, kemudian peluang yang didapat gol normal-normal aja sebenarnya selayaknya striker nomor 9. Cuman Hmm. karena musim lalu aja dia tampil dikdaya gitu kan. Karena memang kalau kita lihat juga dari daftar top scorer, ya kayaknya memang inilah persaingan yang normal gitu, nggak yang jomplang banget gapnya gol, selisih gol top score itu dengan yang di bawahnya gitu. Jadi ekspektasi terhadap Erling Haaland mungkin yang harus di Turunkan. apa ya, di manage ya, nggak robot-robot begitulah Erling Haaland ternyata kan. Ya nggak tahu lah kalau misalnya Erling Haaland itu termasuk kategori striker one season wonder gitu. Ya, tapi walaupun memang sebenarnya masih terlalu dini juga untuk dicapkan ke dia karena memang dianya aja yang musim lalu terlalu superior gitu. Itu yang dari summary kamu. Terkait matchnya Spurs sama Wolves ya. Hmm. Aku sebenarnya nggak tahu juga kenapa bisa Spurs tadi malam bisa kalah. Oke. Dilihat dari penonton apa ya netral menikmati pertandingan di Tottenham Stadium. Nggak ada yang negatif football. Wolves juga nggak yang apa ya, nggak yang bertahan-bertahan banget gitu. Karena memang ngelihat pemainnya walaupun tidak ada lagi Adama Traore, Tapi ada Pedro transisi Neto, Pak. counter attack, iya, Iya. transisi counter attack dari sisi sayap itu dari sisi kanan dan sama persis seperti Adama Traore lakukan musim-musim sebelumnya diperankan Hmm. oleh Pedro Neto tuh, iya berjalan sebagaimana mestinya. Yang justru aku ada muncul pertanyaan tuh, apakah memang siapa Gary O'Neil ya? Gary O'Neil. Gary O'Neil. Gary O'Neil itu memang spesialis pelatih. Kan dia ini bukan pelatih anu ya, yang habis dipecat dari Bournemouth ya. Kan. Habis Kan. itu dari bukan dari Bournemouth ya. Dia dari Bournemouth, tapi dipecatnya Ah, karena alasan yang nggak tahu apa gitu. yang digantikan Ariola kan, kemudian Areola ya. pindah ke Wolves. Wolves itu juga Iraola, yang Areola mah kipernya West Ham. dan pas ini masih sebenarnya masih awal-awal musimnya Gary O'Neil lah di Wolves dan Mm-mm. apa yang dilakukan di Wolves ini juga terjadi juga di Bournemouth pada saat dia di Bournemouth gitu dan semua pemain kayaknya kayak punya rasa anu ya gimana ya motivasi tinggi gitu dengan gaya permain walaupun misalnya dilihat dari komposisi pemain Wolves itu ya selayaknya tim-tim khasnya mediocre lah di lini tengah ke bawah gitu kan. Tapi memang ini jadi konsekuensi dari gaya permainannya Eng Postecoglou yang dianggap kan memberikan warna baru ya di di Liga Inggris gitu. Yang Mm. biasanya itu masalah inverted fullback
hanya satu pemain yang perankan, Hmm. Eng Postecoglou berani dua-dua fullback itu Masuk. inverted gitu. Hmm. Iya, dan itu memberikan warna baru, tapi menjadi konsekuensi kapan pada saat Spurs kehilangan bola, udah transisi lawan itu bisa dengan mudah gitu dilakukan, dan eh, peluangnya itu langsung kayak kita lah, kita sebagai penonton normal itu langsung kayak wah ini gol ini gitu, ini gol ini. Dan aku nggak tahu kalau misalnya itu diposisikan kita nonton MU ya, bakalan Hmm. mungkin ini pertahanan apa maksudnya ini gitu kan. Nah, Jadi eh, jadi wajar lah ya kalau MU levelnya sekarang sama Spurs. nah, itu dia masalahnya sekarang ini. Kalau kita melihat dari statistik klasemen, goal difference-nya United itu nol ya. Nol. Walaupun misalnya dilihat tiga pertandingan terakhir ini meraih kemenangan beruntun gitu. Ya. Kayaknya untuk pertama kalinya kayaknya sejak ditangani, nggak tahu sejak ditangani Ten Hag atau sejak masanya Ole gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya menurut terkait level rival watch gitu ke Spurs, mungkin lebih kepada masalah ah, posisi klasemen aja ya. Oke. Kalau dari Oke. sisi historical masih memang masih belum, karena ya mungkin fans-fans United banyak yang eh, beberapa bulan ke belakang itu udah malas nonton, kemudian sempat lupa sudah berapa selisih gap poinnya antara sekarang peringkat MU itu peringkat 6. Dekat 6 Walaupun beda sudah 6. kemenangan beruntun gitu kan, tapi Hmm. kok masih jauh gitu gap poinnya kan. Hmm. Ya ini karena di akhir tahun kemarin itu kekalahan-kekalahan nggak penting gitu, hasil Hmm. imbang, walaupun sebenarnya dari sisi permainan ya, aku ngeliat sudah beda dengan, justru beda dengan musim lalu, walaupun musim pertamanya Ten Hag itu peringkat 3 ya, peringkat tiga Peringkat 3. apa 4 ya. Peringkat 3. Walaupun dari sisi raihan peringkat akhir klasemen itu lolos zona Champions. Eropa, Hmm. Champions League, tapi musim ini aku lebih melihat ada pattern yang jelas gitu Hmm. di luar dari hasil ya. Jadi ini bukan karena kemarin lawan Wolves menang gol menit akhir Kobe Maino, Hmm. kemudian menang bisa meyakinkan lah dibilang lawan Aston Villa dan West Ham United gitu kan. Tapi Hmm. dari sisi permainan eh, sudah mulai kelihatan ada pola yang sebenarnya mau dituju oleh Ten Hag gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi rival watch Spurs sebenarnya hanya dari sisi klasemen aja, karena bukan hanya Spurs saja, Aston Villa justru yang lebih lebih anu ya, pengen Iya, dikejar gitu karena Aston Villa sekarang peringkat 4 gitu. peringkat 4. Hmm. Tapi dari sisi permainan aku Spurs memang di bawahnya Eng Postecoglou aku menikmati karena sempat ada di acaranya Gary Neville, Jamie Carragher, Ian Wright, Roy Hmm. Keane yang The overlap. di overlap itu ada yang Hmm. sempat ditanyakan Gary Neville ke Ian Wright kan sama Roy Keane, Hmm. Erik ten Hag atau Eng Postecoglou gitu. Oh, aku pernah aku lihat itu. Ian Wright jawab kan Eng Postecoglou. Hmm. Itu bukan sebuah perdebatan katanya. Hmm. Katanya datang Roy Keane nggak setuju gitu kan. Mungkin Ian Wright ngelihat dari sisi anu ya, dari sisi eh, progres dari start awal melatih tim itu gitu. Ten Hag memulai di United itu tuh dengan segala ekspektasi yang tinggi, position football, kemudian build up dari bawah segala macam. Ternyata nggak berjalan. Eng Postecoglou yang dianggap dari liga ya Scotland. Skotlandia, Hmm. Scotland kan, dari kemudian dari CV-nya dari Australia gitu, nggak terlalu meyakinkan lah untuk menangani tim Spurs. Tapi memang dari sisi permainan semua pelatih yang pernah menangani Spurs awal musimnya itu selalu Bagus. menjanjikan sebanyak kan. Yes. Mulai Ya. dari zaman Antonio Conte, Jose Mourinho gitu. Ya ini lebih kepada nanti posisi akhirnya di mana untuk jadi parameter Berhasil atau sukses apa enggaknya. enggaknya, ya Hmm. kan? Hmm. Nah, kalau misalnya dilihat dari menikmati permainan, aku karena penonton netral, aku bisa bilang menikmati gitu karena nggak Hmm. terlalu concern terkait hasil yang diraih Spurs gitu kan. Beda Ya. mungkin kan fansnya Ya. Spurs gitu. Jadi Weh. eh menarik karena memang lebih
kompetitif musim ini. Wolves yang musim awal-awal itu agak drop, West Ham yang awal-awal naik kemudian sekarang drop gitu kan. Ya Hmm, khas-khasnya Premier League lah gitu. ya. West Ham bahkan kalah kalah semalam kalah lawan siapa? Lawan Nottingham Nottingham Forest. Forest. Dan fans West Ham tiba-tiba membentangkan spanduk Moyes out. Hmm. Dan banyak yang lagi-lagi di Twitter banyak yang ngomong kalau ini fans West Ham ini memang fans yang nggak bisa berterima kasih. Sudah Hmm. dikasih terakhir musim kemarin peringkat 8, juara Hmm. Conference League, terus mau mecat Moyes cuma dengan kekalahan seperti itu gitu. Hmm. Di sisi lain Newcastle lawan Bournemouth juga itu aku nonton pertandingannya semalam dan Hmm. iya Newcastle sepertinya memang sudah kehabisan bensin sih. Belum Hmm. lagi fakta bahwa Dan Hmm. Unsworth itu hampir pasti akan pindah ke Hmm. United yang asli, bukan United KW Hmm. gitu kan. Jadi ini Newcastle sudah mulai kehabisan bensin. Brighton pun sama. Meskipun Hmm. Brighton baru main hari ini juga lawan siapa Sheffield kalau nggak salah ya. Hmm. Terus Hmm. bukan Sheffield, ding. Siapa sih lawannya Brighton sebentar? Brighton itu Sheffield bener. Sheffield. Ya. Lawan Sheffield dan Chelsea City semalam aku Hmm. lihat, aku mulai meragukan kapasitas seorang Nicholas Jackson. Dari yang awal musim kelihatan sangat menjanjikan Hmm. gitu kan. Ya, The ya. new Drogba Iya, iya. matanya. Kayaknya memang ya kita sebenarnya nggak pantas juga untuk judgement ya, tapi kalau kita penonton layar kaca ini football knowledge-nya itu kayak kurang gitu. Apa ya? eh, yang peluangnya dia yang Bukan dapat silang. ya umpan silang dari si Malo Augusto, Malo dia Gusto one one ya. one Ederson. Mm-mm, mm-mm. Kalau misalnya kita lihat ya secara detail biasanya pergerakan striker kalau di posisi itu, striker itu biasanya walaupun dia lagi apa, lagi sprint, dia akan misalnya sprint ya, dia akan agak ke kiri tuh untuk mengantisipasi kelebaran Iya umpan ya. yang diterima gitu supaya kalau misalnya terlalu ke belakang dia masih bisa kontrol dulu atau misalnya terlalu kencang dia bisa langsung shooting gitu. Mm, Tapi pergerakannya Nicholas Jackson itu memang kayak apa ya? Terlalu terlalu statis gitu, lurus aja gitu. Akhirnya mm. kapan bolanya Malo Gusto tuh Terlalu agak di keras. belakang dia, agak Mm, terlalu keras juga gitu. Ya mm. penetrasi ataupun antisipasinya tuh jadi kurang gitu. Iya. Jadi dia justru mempersempit ruangnya dia sendiri dengan Mm, Ederson gitu. Coba dia agak melebar, lari agak ke kiri gitu. Ya setidaknya dia biasa bisa mengelabui Ederson dengan misalnya kontrol dulu atau lewatin Ederson ataupun misalnya langsung shooting gitu. Jadi kalau kita lihat memang sebenarnya keunggulannya Nicholas Jackson itu ada dua kalau lihat itu dari positioning dengan speednya gitu. Tapi kalau mm. misalnya secara visi seorang atau naluri seorang striker itu kurang Striker. gitu. Mm, Beda kalau misalnya kayak dulu awal-awal Cicar itu ke United kan yang di hype-kan itu kan speednya kan. Dia menjadi ya. salah satu pemain yang punya speed paling cepat gitu. Tapi dia positioning dan instingnya yang berbeda gitu kan. Mm. Positioningnya sudah pas gitu. Instingnya juga dia tahu bagaimana cara mencetak gol, memasukkan Mm. bola ke gawang lawan gitu. dengan Nicholas cara Jackson enggak, dengan cara yang tidak bisa dengan disangka-sangka. berbagai cara gitu Dengan kan juga berbagai kan. cara. Ya, Nicholas Jackson itu lurus-lurus aja ke kiper gitu kan. Jadi nggak tahu kita ini mungkin hanya masalah anu ya jam terbang di Premier League ya karena Bisa jadi. ini baru musim pertamanya Nicholas Jackson di Premier League dan dengan segala apa heterogennya pemain Chelsea masih mencoba mencari bentuk permainan gitu. Tapi ya untuk sekelas Premier League masih kurang gitu Betul ya. untuk Nicholas Jackson. Chelsea itu Travis Scott FC. Tapi yang lebih anu sebenarnya Nkunku sih sebenarnya. Itu Nkunku baru lebih main lebih ya iya
Tapi misalnya kalau dilihat dari nilai transfernya gitu kan, Hmm. gimana dia cara berdiri di lapangan, jalan gitu, kayak Hmm. seolah-olah striker apa ya? eh Kamu tahu lah Marcus Rashford kalau kayak sudah dengan namanya yang terlalu tinggi kemudian jalan kecil-kecil gitu Iya kan, ya. pemainnya teman-temannya sudah lari, pressing gitu kan, dia dengan santai gitu seolah-olah kayak striker nomor 9 yang kalau dia dapat bola pasti gol gitu, padahal enggak gitu kan. Jadi aku lebih ngeliat tadi malam tuh, ya untungnya tuh Pochettino masukkan Nkunku, biar malah memberikan keuntungan ke City, berkurang Hmm. eh, trade-trade ke Ederson gitu. Jadi Hmm. Nkunku lebih ke kayak NPC sih tadi malam tuh. Bisa sih. Atau mungkin Gak ada guna. atau mungkin dia masih masih menyerap semua atmosfer eh, atmosfer Premier League karena kan baru baru pulih dari cedera, jadi dia menyesuaikan diri Hmm. dulu. Tapi misalnya kalau orang yang menyesuaikan diri, biasanya kan dia akan lebih kelihatan kerja kerasnya, misalnya lari-lari gitu kan, atau menjadi dia mau track back gitu kan, bantu sisi pertahanan Ah. atau sebagai pemantul gitu. Enggak yang orang yang kayak berperilaku yang harus selalu dilayani gitu. Hmm. Kayak berdiri aja di sekitar titik tengah lapangan gitu, nggak ada memberikan kontribusi gitu. Kalau Hmm. Nicholas Jackson, dia lebih mending, dia mau melebar gitu, mau ke Iya. tengah, dia mau ngejemput bola gitu kan. Hmm. Ya lebih kelihatan work ethicnya lah gitu. Tapi Nkunku nggak kelihatan work ethicnya, nggak kelihatan sama sekali lah, nggak kelihatan kalau misalnya dilihat dari walaupun dibilang baru sembuh dari cedera, ya ya harusnya itu sudah kelihatan di proses training dan nggak bakalan dipilih sama Pochettino harusnya Pochettino gitu kan. harusnya ya Eh, ya. Cuman ini kalau sudah diturunkan harusnya sudah siap itu 100%. Aku ada yang cukup eh, ber- menggelitik juga kemarin di Hmm, Twitter dari fans Chelsea gitu. ya ya. Eh, nggak tahu gimana kamu melihat statement ini ya. Jadi Hmm, kita tahu lah ya Raheem Sterling kayak gimana kalau misalnya dia bawa bola, kalau misalnya dia ya penetrasi ya. atau segala macam. Tapi ada satu tweet dari fans Chelsea, dia ngomong Hmm, dia mempertanyakan kemampuan penglihatan Sterling secara literally. Dia hmm, dia hmm. dia ngomong ini Sterling eh, jangan-jangan dia punya masalah penglihatan karena sedikit-sedikit nabrak orang, sedikit-sedikit Oh. nabrak orang, sedikit-sedikit. Ya mungkin itu perbedaan anu ya. Dulu pas dia di City kan sebenarnya dengan gaya permainannya khas Pep gitu, mau jenis pertahanan yang low block, rapat, lini pertahanan itu udah hal yang biasa sebenarnya dihadapi oleh Raheem Sterling ya, Hmm, pada saat di City. hmm, Di Chelsea mungkin hal yang sama dihadapi, tapi dia tidak mendapatkan input yang sama seperti dia dapatkan dari Pep gitu. Dia hmm. nggak mendapatkan, dia hanya apa ya, secara instruksi kolektif mungkin, tapi kalau secara individual dia nggak mendapatkan input yang sama dari Pochettino gitu. Dari Hmm. sama seperti yang kita lihat lah kalau gimana di klip-klip kalau di akhir pertandingan atau di masa jeda, Pep itu biasanya ada memberikan instruksi ke satu pemain khusus gitu kan. Walaupun kita ngelihat kadang mau siapapun pemainnya sama aja kayaknya instruksinya Pep ini, pokoknya Ya, gini-gini aja tangannya kan, iya, gini-gini nggak tahu gitu. iya, Tapi hal yang kayak gitu biasanya akan ada di satu pertandingan yang lagi berlangsung, pemain itu kadang nggak bisa terlalu berpikir cepat di satu kondisi. mm-mm, Pelatih bisa ngelihat itu, mungkin itu menjadi salah satu way out-nya pemain gitu pada saat mm. ada pemain kondisi pertahanan yang cukup padat gitu. Kalau misalnya Sterling, walaupun awalnya aku kira ini pemain sudah umurnya di atas 30, ternyata masih 29, masih Iya, masih top anunya lah, masih belum secara usia ya, belum melewati sebagai masa emasnya gitu.
secara usia gitu. Tapi secara mentality kayaknya memang ya dia hanya memanfaatkan kecepatannya berkurang gimana dia mengantisipasi kalau ada 2-3 back di depannya apa yang reaksinya yang dilakukan gitu kan. Hmm. Beda dengan kalau misalnya di City mungkin dia nggak hanya sendiri, ada 2-3 pemain yang bisa opsi untuk melakukan passing, kemudian nggak yang passing yang lama-lama gitu, tapi 1-2 passing bisa melewati kerumunan itu kan gitu. Jadi Chelsea sebenarnya nggak, fansnya Chelsea nggak harusnya nggak terlalu berharap terlalu banyak sebenarnya ke Sterling. Mungkin yang digambarkan itu mereka membeli Sterling yang sekarang berharap mendapat Sterling Sterlingnya seperti City. di Liverpool City atau Liverpool Iya, gitu kan. iya, 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 Ya, iya, iya. ini Oh. sudah apalagi pemain Inggris kita tahu lah sebenarnya usia. Terus ton bicaranya, apalagi pemain Inggris kita tahu ya. Iya, kita mau berharap seperti apa sih gitu kan. Ya, aku justru malah kaget loh Sterling ini di Chelsea bisa dibilang selalu masuk starting 11 ya. Padahal sebenarnya dari pemain yang dimiliki lumayan banyak opsi di luar dari pemain yang cedera juga ya. Hmm, Tapi aku dengan apa yang diberikan di Chelsea ini di luar dari ekspektasiku karena aku kira Sterling ini sebenarnya sudah habis gitu. hmm, Karena di City dia 7 musim dan Pep sudah melihat sudah cukup gitu, nggak ada yang spesial. toleransi. Hmm, Iya kan, toleransi dari apa yang sudah diberikan di City kan. betul. Jadi untuk ukuran Sterling dan Chelsea sebenarnya mungkin ini bisa jadi musim depan nggak bakalan dia lagi gitu opsinya kalau misalnya Pochettino sudah dapatkan formula yang pas karena nyaris apa yang dijalankan Pochettino sekarang itu ya pemain-pemain di zamannya gabungan Graham Potter dengan siapa? Graham Potter Graham Potter Graham terakhir, Potter iya, ya nggak ada Potter lagi ya. terakhir. Potter terakhir. Ya sisa-sisa Graham Potter semua ini kan yang pembelian ini gitu. Jadi musim depan kemungkinan besar juga eh, Sterling udah nggak ini lagi di lini depan Chelsea. Tapi kira-kira ya, apa yang Hmm. bikin Pochettino terus memasang Sterling? Apa yang diharapkan sama Pochettino dari seorang Raheem Sterling? Kalau kita melihat sebenarnya dia Sterling itu eh sebenarnya Sterling itu pemain yang limited skill sih kalau menurutku. Bukan Hmm. pemain Hmm. yang bisa menawarkan berbagai opsi untuk final third, untuk kreasi Hmm. serangan. Dia tuh one dimensional player sebenarnya kalau menurutku, dan Hmm. Hmm. yang satu yang fakta yang membagongkan lagi soal Sterling ini yang masih nggak habis pikir sampai Iya. sekarang itu karena dia menjadi pemain yang nggak pernah nyetak gol ke gawang United. Satu kali Iya, pun iya. nggak pernah ngegolin ke gawang United itu sepanjang dia berkarir di Premier Hmm. League itu agak agak aneh untuk seorang Agak aneh. pemain yang posisinya itu Iya, pemain iya, iya. penyerang gitu kan. Hmm. Jadi sebenarnya mau kalau misalnya kita mau nyari pembelaan ke Pochettino kenapa dia terus memasang Sterling itu, aku nggak Hmm. bisa melihat apa yang bisa ditawarkan Sterling sih. Nggak tahu apa Hmm. apa sebenarnya fungsinya Sterling di taktiknya Hmm. Pochettino sekarang. Kalau aku lihat sih Pochettino mau ngambil satu advantage dari pengalamannya seorang Raheem Sterling ya di Premier League. Karena Hmm, dari CV-nya aku nggak tahu berapa lama dia di Liverpool kemudian ditambah 7 musim di City. Ya dari pilihan yang ada dan dari komposisi eh, penyerang sayapnya Chelsea yang paling berpengalaman ya Sterling gitu kan. Dan hmm, sebenarnya masih mempunyai kecepatannya masih ada gitu. Berbeda seperti kita masih ingat lah gimana Aaron Lennon kemudian Oxlade-Chamberlain gitu yang punya tipikal-tipikal posisi yang sama iya, untuk eksplosivitas di sisi winger gitu. Sterling masih punya itu dan yang poin lain mungkin juga selain dari pengalaman Sterling menjadi salah satu pemain yang bisa dikategorikan cukup
produktif ya dari sisi cetak gol, nggak yang hanya sebagai kasih servis ke striker utama gitu kan. Itu juga yang Hmm, dilakukan di City. Dan hmm. apa yang dilihat oleh Pochettino karena memang musim ini yang harusnya di posisi itu adalah Mudryk, Mikhailo Mudryk dan the the next NPC juga itu si kawan kan dengan harganya yang 100 juta gitu. Jadi Pochettino mungkin merasa pilihan terbaik yang saat ini dipunya Chelsea ya Raheem Sterling Raheem gitu. Sterling. Hmm. Jadi mungkin musim depan lah kayaknya yang menjadi salah satu eh, apa ya, yang mengkonfirmasi kalau memang yang hanya pengalaman yang didapat musim depan Chelsea ada dapat pemain lagi dan Sterling digeser, berarti memang iyalah gitu kan. Iya Tapi ya. kalau ternyata musim depan masih Sterling juga gitu dipasang, ya berarti ada poin lain yang kita nggak bisa capture dari seorang Seorang Pochettino. Pochettino ya. Hmm.